Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrida dari kelas 11 TKJC. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang Voice over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP. Yang di sini yang pertama yaitu A, Voice over Internet Protocol VoIP. Yang pertama ada keuntungan menggunakan VoIP. Ada beberapa, yaitu biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Selanjutnya, penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Dan yang terakhir, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Dan yang kedua, kekurangan menggunakan VoIP. Ada jeda dalam berkomunikasi. Regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom. Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubungan. Dan yang ketiga, data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header antara lain. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan IP header VoIP, yaitu bertugas menyimpan informasi rutin untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan type layanan atau TOS, type of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlukan berbeda dengan paket yang non-routing. Dan selanjutnya, Real-Time Transfer Protocol atau RTP VoIP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video, telekonferensi, dan web yang memilih fitur berbasis push to talk. Selanjutnya yaitu menjelaskan User Data Protocol atau UDP VoIP, salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Dan selanjutnya menjelaskan link header VoIP. Besarnya sangat tergantung pada media yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu di sini akan menjelaskan karakter VoIP, yaitu yang pertama yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain. Yang pertama menjelaskan latensi, real latensi, remembered latensi, induced latensi. Waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Selanjutnya menjelaskan delay. Waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kemesti, atau juga waktu proses yang lama. Dan selanjutnya menjelaskan propagation delay. Lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya menjelaskan processing delay. Waktu yang dibutuhkan router untuk memproses header paket. Keterlambatan pemrosesan adalah komponen utama dalam keterlambatan jaringan. Dan selanjutnya menjelaskan packet digestion delay. Delay disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses pembentukan paket IP dari informasi user. Dan selanjutnya menjelaskan weighing delay. Adalah delay disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Menjelaskan jitter buffer, yaitu penyimpanan sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. Selanjutnya menjelaskan jitter,
adalah penyimpanan dari periodisitas sebenarnya dari sinyal yang diduga periodik, seringkali dalam kaitannya dengan sinyal clock referensi. Dalam aplikasi pemilihan jam, ini disebut jitter waktu. Selanjutnya menjelaskan paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Dan di bagian C ada protokol standar Wi-Fi. Yang pertama, protokol yang digunakan pada Wi-Fi antara lain yaitu yang pertama menjelaskan H.323, yaitu mendefinisikan protokol untuk menyediakan sesi komunikasi audiovisual pada setiap jaringan paket. Dan selanjutnya menjelaskan Session Initiation Protocol atau SIP. Protokol pensinyalan yang digunakan untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi waktu nyata yang mencakup aplikasi suara, video, dan pesan. Berikut selanjutnya menjelaskan Session Description Protocol atau yang disingkat dengan SDP. Adalah format untuk mendeskripsikan sesi komunikasi multimedia untuk keperluan pengumuman dan undangan. Selanjutnya menjelaskan Media Gateway Control Protocol atau yang disingkat dengan MGCP. Adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Dan selanjutnya menjelaskan Real-Time Transfer Protocol atau RTP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis multitrack. Selanjutnya menjelaskan Inter-Asterisk Exchange atau disingkat dengan IAX. Ini digunakan untuk mengangkat sesi telepon VoIP antara server dan ke perangkat terminal. Dan selanjutnya menjelaskan tentang yang di bagian D, kompresi data suara atau yang disingkat dengan kodeks. Yang pertama, di sini ada beberapa kodeks pada VoIP antara lain, yaitu yang pertama menjelaskan tentang G.711 kodeks audio Vita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas tol pada 64 bits atau detik. Dan selanjutnya menjelaskan G.726 adalah standar kodeks ucapan ITU sampai T ADVCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16,24,32 dan 40 bits per s. Dan selanjutnya menjelaskan G.723.1 adalah kodeks audio untuk suara yang memanfaatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Dan selanjutnya menjelaskan G.728 adalah standar ITU sampai T untuk pengkodean ucapan yang beroperasi pada 16 kbps per detik. Selanjutnya menjelaskan G.729 adalah algoritme kompresi data audio Vita sempit berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Dan selanjutnya di bagian E, arsitektur jaringan soft-switch. Yang pertama ada peran plan soft-switch antara lain. Itu yang pertama menjelaskan tentang transfer plan yang berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP seperti pengiriman pesan pensinyalan dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Dan yang kedua menjelaskan terkontrol dan signaling plan yang berfungsi sebagai pengendali sebagian besar elemen pada jaringan VoIP, khususnya transfer plan. Plan ini melakukan fungsi pengantar panggilan berdasarkan pesan pensinyalan yang diterimanya dari transfer plan untuk membangun dan membubarkan
koneksi media pada jaringan VoIP IP. Selanjutnya menjelaskan manajemen plan. Dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan. Selanjutnya menjelaskan service dan application plan yang memberikan fungsi kontrol, logika, dan eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi di dalam jaringan VoIP. Perangkat yang melakukan fungsi ini terdiri dari application atau fitur server dan media server. Dan yang kedua, peran entitas of switch antara lain itu yang pertama menjelaskan media gateway control pension atau yang disingkat dengan MGCF, sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur voice over internet protokol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Ini selanjutnya menjelaskan call agent pencation atau disingkat dengan KAF dan interworking pencation atau disingkat dengan AWF, merupakan subset dari MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan AWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Selanjutnya menjelaskan routing pencation yang disingkat dengan RF dan uncation yang disingkat dengan AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi engagement panggilan untuk tujuan billing. Dan selanjutnya menjelaskan SAV proxy server function. Kebanyakan implementasi dari AF dan AF adalah berupa SAV proxy server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPSF. Dan selanjutnya menjelaskan tentang signaling gateway function dan access gateway signaling function. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN atau DSUF atau INAF atau VLNN, NAF, dan CAP pada jaringan VoIP. Dan IGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan V5 atau ISDN, Wireline atau BSSAV atau RANAV wireless pada jaringan IP. Selanjutnya menjelaskan tentang application server communication. Entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama SF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Selanjutnya menjelaskan tentang service control function yang berfungsi ketika SF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SCF. Selanjutnya menjelaskan media gateway function, sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur voice over internet protokol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. Selanjutnya menjelaskan media server function. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Sekian video dari saya dan presentasi dari saya. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.